Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita sudah masuk di tema 7. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai wujud benda dan juga perubahan-perubahannya. Nah, kamu boleh siapkan dulu buku catatanmu, kamu catat poin-poin pentingnya ya. Kita mulai. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu digolongkan menjadi 3 macam, yaitu ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda yang berupa gas. Nah, kita lihat contoh gambarnya. Benda padat itu misalkan apa? Misalkan batu. Benda cair itu berarti apa? Yang berupa cairan ya, atau minuman, atau air. Nah, sedangkan untuk gas itu bisa kita lihat, misalkan contohnya yang paling mudah adalah gas yang ada di dalam balon. Nah, sekarang yang pertama wujud benda cair. Nah, benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Nah, contohnya apa? Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Nah, jadi bayangkan kalau kita tidak mempunyai air, bayangkan apa yang terjadi. Pasti kegiatan kita tidak akan berjalan dengan lancar ya. Nah, benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti dalam bak kamar mandi atau dalam baskom atau dalam gelas ya. Nah, kita lihat contoh gambarnya. Di sini ada segelas air. Nah, ini disebut dengan wujud benda cair. Nah, benda-benda cair itu mempunyai sifat, yaitu benda cair selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lalu benda cair juga mengikuti tempat. Jadi jika tempatnya berbentuk lingkaran, berarti airnya juga akan berbentuk lingkaran. Lalu yang ketiga, bentuk permukaan benda cair itu selalu tenang dan juga selalu datar. Nah, benda cair itu meresap melalui celah-celah kecil. Lalu benda cair juga menekan ke segala arah. Nah, sekarang kita masuk ke wujud benda padat. Nah, ada banyak sekali benda padat di sekitar kita. Nah, faktanya kita menggunakan banyak sekali benda padat untuk membantu hidup kita. Salah satunya apa? Salah satunya adalah alat tulis yang biasa kita gunakan di sekolah ya. Nah, benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya itu sangat rapat dan teratur. Contohnya apa? Contohnya seperti di gambar, ada buku, ada papan tulis, dan juga ada kapur. Lalu wujud benda gas. Nah, oksigen yang kita hirup untuk bernafas adalah salah satu bentuk contoh benda gas. Nah, salah satu sifat benda gas yaitu terdapat di segala tempat. Nah, yang paling mudah kita rasakan yaitu adalah oksigen yang biasa kita hirup sehari-hari, atau yang biasa kita lihat misalkan gas yang berada dalam sebuah balon. Nah, wujud benda itu dapat berubah bentuk atau berubah wujud. Nah, perubahannya itu terjadi karena beberapa hal. Misalkan, wujud benda itu dapat berubah menjadi membeku atau mencair, dapat juga menguap, dapat mengembun, dan juga dapat menyublim. Nah, kita pelajari masing-masing sekarang ya. Pertama, kita belajar tentang wujud benda yang membeku. Apa sih membeku itu? Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Contohnya kita lihat pada gambar, di sini ada air mineral yang berbentuk cair dan di sebelahnya ada yang berbentuk es batu. Nah, ini salah satu contoh peristiwa membeku, yaitu dari cair menjadi padat.
Sekarang yang kedua, mencair. Ini kebalikannya ya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Nah, beberapa peristiwa di sekitarmu mudah untuk kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya adalah es yang mencair. Nah, jadi mencair itu merupakan kebalikan dari membeku ya. Kalau membeku itu dari cair menjadi padat, kalau mencair itu dari padat menjadi cair. Contohnya itu adalah es batu ya, dari yang bentuknya padat berbentuk es lalu mencair menjadi air kembali. Atau misalkan kamu memanaskan mentega. Mentega yang asalnya bentuknya padat, jika kena panas akan berubah menjadi cair. Atau misalkan kamu ketika memakan coklat, dari yang asalnya padat lalu terkena panas akan menjadi cair. Paham ya? Lalu yang ketiga ada menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Contohnya apa? Misalkan kamu ketika memasak air itu volumenya atau jumlahnya lama-kelamaan akan berkurang karena akan berubah menjadi uap ya atau gas. Nah, bisa juga kamu tahu yaitu contoh ketika menjemur baju ya, dari baju yang asalnya basah terkena matahari itu akan menjadi kering karena air yang ada di dalam baju itu ikut menguap. Jadi menguap itu merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Sekarang yang keempat, mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Nah, peristiwanya yang bisa kamu temui adalah peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari pada daun biasanya ya. Jadi mengembun adalah perubahan peristiwa wujud gas menjadi cair. Sekarang yang terakhir ada menyublim. Nah, menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Nah, mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, sedangkan contoh peristiwa menyublim adalah contohnya adalah kapur barus ya. Kamu tahu kapur barus atau kamper, biasa kita sebut dengan kamper, itu biasanya akan mengeluarkan harumnya ya. Nah, jadi kalau menyublim itu dari padat menjadi gas. Contohnya adalah dari kapur barus atau kamper. Nah, ada yang terakhir yaitu mengkristal. Kalau mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, sekarang di sini ada tabel atau ada gambar yang bisa kamu gunakan sebagai pengingat kamu supaya lebih mudah ya. Bisa kamu hafalkan tabel berikut ini. Nah, untuk soal latihannya di sini ada 15 soal yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Semuanya sudah kita pelajari hari ini. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, yang masih kamu belum paham, kamu boleh tanyakan pada ibu. Kamu tulis soalnya pada buku catatan ya. Selamat mengerjakan anak-anak.